Pada kesempatan ini atas musyawarah bersama akan dilaksanakan gelar sorban untuk menampung siapapun yang ingin berpartisipasi dan peduli terhadap saudara kita di Palestina. Silakan kita ada di pihak mana. Demikian, terima kasih, dan siapapun yang orang sudah tahu yang ditunggu-tunggu sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pertama kali ini ada Kapolsek dipukuli sama anak buahnya. Kena mutasi tilang nanti. Kok sekarang Allah yang kenceng, yang ikhlas. Luapkan rasa dendam Anda di
menentukan dari ikatan satu dengan yang lain. Siapa yang tidak peduli, maka penduduk langit pun tidak peduli pada dia. Sementara ada saudara kita yang kesusahan sekarang di Palestina. Lebih dari 2.800 di Gaza, baik anak-anak maupun wanita yang sipil itu dalam keadaan luar biasa meninggal. Belum lagi yang sekarang masih belum ada pasokan air, listrik dan yang lain-lain, maka perlu dana bantuan kemanusiaan. Kita buktikan keimanan kita. Siapa yang tidak peduli, man lam yatam bi al-mu'min falaysa minni, kata Nabi. Orang yang tidak peduli kepada orang lain, kepada orang Islam yang lain, penderitaan gak peduli, maka kata Nabi dia bukan golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jalan, aku mau masuk kesulitan pada masih ada tempat. Masih ada, nanti udah penuh kita berangkat. Ya. Masuk lagi kan bisa cukup kasih itu bersedia. Silakan. Ini kenapa ini menemui tempat yang ya, enggak. Baik. Yang saya catat, kenapa Pak masih ada bisa diatur? Ya, asing. Gimana Pak? Oh, akhirnya nyala. Dengan kurang sebanyak ini ya. Berebut oksigen sekian banyaknya, apalagi banyak yang duduk-duduknya.
boros. Ya, neraka tidak bisa dipadamkan oleh 7 lautan, tapi bisa dipadamkan oleh keringat-keringat fisabilillah, di antaranya di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini. Maka yang berkeringat gak usah dikipasi, biarkan malah pakai jaket, biar semuanya keringatnya banyak. Tenang saja Bu, nanti kalau udah mulai adaptasi nanti nyaman. Jadi mohon maaf ini masih sibuk dengan kipas-kipas, bentar lagi lebih panas lagi. Ya, yang sangat saya taklimi, saya banggakan, saya muliakan orang tua kami, para guru-guru kami, para asatidzah, para ustadz-ustadz, imam masjid, Ustadz Dedi, dari kepolisian Pak Firman, Presisi Pak, ya, setelah saya alhamdulillah jadi dai Kamtibmas Mabes Polri, Bu, dikukuhkan, tapi belum ditanya nomor rekening saya, tidak tahu. Saya sudah dikukuhkan di Mabes Polri, tapi kok sampai hari ini saya lihat rekening saya nggak nambah-nambah dari Polri, nambah tapi dari yang lain. Tolong sampaikan Pak Kapolri. Ya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Saya sudah mau fokus, masih ada yang lewat-lewat. Saya itu mesti fokus apa enggak itu gampang. Sekarang tangan kanan diangkat semuanya. Gerakan. Saya ceritanya sufi, nanti akan ketahuan orang yang biasa ikut kajian saya sama enggak itu kelihatan sekali. Orang yang biasa lihat saya di TV, di YouTube akan kelihatan. Kerjaan biar enggak copot, kayak copot, kayak mau copot. Ini bukan Anda sedang gerakan, Allah sedang gerakan dengan kita. La haula wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya kata Ibnu Arabi, Anda tidak gerakan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakan dengan kita. Ada ekonomi tegakkan, ya kan? Nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter-later kali gak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita, biar gak primor, biar gak Parkinson, biar gak pikun, agak jodoh, tegakkan, kenceng itu, cuma lihat saya, ikuti perintah saya, ikuti lebih lagi, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu pegang dagu, bu pegang dagu, ibu pegang dagu, bu pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu pegang dagu, Gimana saya mau mulai pengajian sementara yang dihadirkan di perumahan BRI Komik dan semuanya. Ibu tahu nggak, dengar nggak saya suruh pegang apa? Ini jago apa tidak? Lepas ibu gini terus. Nggak apa-apa Bu, ibu baru kalian tadi 7 kali turun. Ada yang sampai 9 kali nggak turun belakang itu. Itu tadi turun karena dipukul belakang dagu. Ternyata satu, apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul? Makanya kasihan bapak-bapak ngomong terus dari situ, ini nggak bisa ini sedikit ininya, tabinya, ya. Kasihan itu sakit lehernya nanti. Nah, itu aja. Sudah, ini batasnya iman, tidak ada, insya Allah tidak termasuk istilah ini, insya Allah tidak ada perkosaan di sini. Ya, jadi itu di batas itu kasihan juga tetap begini terus. Makanya suruh pegang dagu tetap gini aja. Ya, kalau diambil jangan nanti diambil mulai masalah apa nanti banyak dompet hilang. Ya udah nggak apa-apa, udah maksimal. Bapak-bapak kayak gini. Karena apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang maka kalau bapak-bapak nggak lihat saya, langsung saya masih di sini yang ditunda bilahi taufik.
Apalagi ketutupan tabir langsung bismillahirrahmanirrahim. Udah tua-tua, nggak tahu mana datu mana jika, itu masih setuju sama poligami. Pensiunan maksudnya. Saya ini agak, mohon maaf, agak di luar ekspektasi saya. Saya pikir tabligh akbar jam gini ini kan jam-jam di mana banyak ibu-ibu yang longgar gitu. Saya pikir itu yang berat tentu yang bening-bening gitu. Ternyata pensiunan nih. Ibu juga yang saya rumah dulu yang bening-bening. Yang bau parfum itu depan bau balsam masuk. Itu ngajak foto terus. Nanti yang bau parfum boleh foto dengan saya. Yang bau balsam sama Iza ya. Yang saya hormati seluruh yang hadir, mohon maaf saya tidak sebut dari kepolisian. Alhamdulillah Pak Iman, polisi kalau di ngaji itu tanda polisi surgawi. Karena polisi bukan hanya membuat sarana iman, aman, amanah, tetapi juga dia ikut ngaji. Karena kata Nabi, kalau ada sering orang keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Maka kalau ada polisi kok masuk masjid, itu polisi baik. Maka saya tahu persis Pak Irman orang baik. Mohon maaf dari TNI, Masya Allah, luar biasa. Orang sebaik Pak Irman, TNI, polisi seperti ini, pesan saya satu, jangan pernah dibubur sebelum mati. Ya, semuanya begitu ini aja. Semuanya mukul itu dengan kemesraan, kecuali yang di belakang polisi. Mukulnya duduk luar biasa. Yang saya hormati Bapak Ibu di perumahan Jumi PRP juga saya. Saya itu biasanya RP rupiahnya berapa? Ini BRP wanitanya berapa? Semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sama akhirat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah diberikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan ditingkatkan jodohnya. Janda-janda yang sudah lama menjanda, tidak ada pasangan, mudah-mudahan segera mendapatkan duda yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Amin yang kenceng dulu. Janda matre. Yang anaknya nakal-nakal mudah-mudahan pulang ke sini jadi anak yang soleh dan soleh. Tidak ada lagi tawuran, tidak ada lagi judi online, tidak ada lagi pinjol-pinjol yang random. Yang keluarganya nanti berantakan mudah-mudahan pulang dari jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya semuanya hadir mudah-mudahan Allah berkahi keluarga. Hari ini kita menempuh jalan surgawi. Jalan surgawi karena bukan bagusnya masjid ini. Masjid ini biasa-biasa, standar. Tetapi karena yang kita lakukan, satu, kita ada majelis ilmu, dua, karena silaturahmi. Nabi bersabda kalau berarti sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, patona, al-amin, maksum, mustafa, muhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi sama pejabat sama TNI, Polri sama sipil ya semuanya saja. Ketua RT, Pak RW termasuk juga. Ustadz juga beberapa. Karena kita semuanya pasti pernah bohong. Apalagi pilkada. Kadang-kadang sebelum jadi, Masya Allah, sampai dulu mitosnya pohon-pohon besar itu penunggunya, mitosnya kita penunggunya makhluk halus. Tapi sekarang di Jawa ada banyak pohon besar itu tidak ada penunggunya, fotonya ditempelkan itu. Foto penunggunya itu dan ada yang sampai ini saya abadikan di handphone itu pakai caleg itu fotonya dibalik.
ini maksudnya apa? Begitu saya pikir karena kena angin, ternyata dari awal nomornya benar kok langsung dibalikin. NPWP nomor pirawan itu, ternyata tulisannya siap jungkir balik untuk rakyat. Itu kalau saya bawa speaker saya bikin gombal, krek. Biasanya kalau udah jadi terus lu, beda dengan pil kafe, kalau lupa pasti jadi. Kalau pilkada kalau jadi terus lu, makanya nggak ada anggota Dewan DPR RI yang ada di sini. Ada? Ada. Yang datang sini ada nggak? Ada. Pilih dia. Ya, pilih dia. Kalau DPR RI mau masuk masjid jangan lama-lama, masih ada lagi yang lewat mana Bu? Ibu-ibu yang pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Lanjut kan ini? Lanjut, baru pembukaan udah mulai keluar-keluar semuanya, nanti tinggal 3 orang aja sama Pak Imam. Lanjut? Masih fokus? Karena apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Makanya ada orang fakir semuanya nengok sana semuanya. Ketiga, pentingnya pemimpin. Nyatanya saya pemimpinnya begini, semuanya begini, betul? Keempat, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya setiap ada orang lewat terpengaruh, setiap ada lewat terpengaruh. Satu orang aja pengaruhnya kepada banyak orang, apalagi banyak orang kepada saya. Makanya nanti kalau banyak yang masih wirawiri, masih keluar masuk, maka nanti pengaruhnya ke saya sangat kuat. Ini mau dilanjut apa enggak? Ibu bisa lihat ini? Ini warnanya apa? Lihat tatap. Itu warnanya apa? Semuanya jawab dulu baru saya lanjut. Oke, tisu ini warnanya apa? Warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau tisu ini warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau kain mikro warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Jadi sapi minumnya mohon maaf Pak Ketua DKM-nya, Pak DKM. Mohon maaf, saya nggak bisa melanjutkan tausiah. Bapak aja yang tausiah begini. Ini orang perumahan BRT edan betul. Nggak tahu mana jago, mana jidan. Jangan pernah jadi ternak sapi. Mosok sapi kok dikasih minum susu. Bangkrut kamu. Jadi sapi minumnya air. Kok tadi susu? Udah paling depan, jawabnya kenceng, bentak lagi. Susu. Sapi minumnya air. Kok tadi susu? Ternyata orang punya asas keterpengaruhan. Saya bisa ngasih 20 pertanyaan, Bapak itu jawabnya salah tapi tidak menyadari. Dan banyak kesalahan orang itu tidak disadari. Ibu masih hidup? Bapak masih hidup? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup? Bapak setahu saya bu, makanya kalau nimang bayi jangan menipu. Tepuk ame-ame, belalang siang makan nasi, kalau malam bohong. Di seluruh dunia 36 negara pernah saya singgahi. Saya baru pulang umroh 2 hari yang lalu pakai kualifator. Umroh yang ke-74 KI dengan saya. Nanti tanggal berapa aja aku jadwal tanggal 25 saya berangkat liburan Natal khusus parenting. Yang ikut saya semuanya nanti membentuk keluarga yang sakinah menjadi anak-anak yang soleh solehah. Nanti saya kasih materi
pulang dari umroh, anak harus jadi anak yang soleh dan soleha, bapak ibu yang bisa mendidik anak-anaknya, keluarga yang sakinah mawaddah. Makanya umroh bukan sekedar cari pahala, tapi nanti umroh bersama Khalifah akan saya kasih materi, semuanya bikin komitmen. Pulang dari sini, saya akan begini, saya akan hormati orang tua, saya akan segala macam, itu bikin komitmen, tanda tangan. Kalau nggak ada komitmen itu, nggak usah ikut umroh, udah pulang aja. Kalau umroh hanya cari pahala, itu nggak usah umroh. Bapak, ibu dari subuh duduk di masjid sampai salat duha, maka pahalanya sama dengan umroh, sama dengan haji. Jadi bukan dari pahala, tapi nanti supaya ada umroh harus membawa hijrah perubahan. Halo. Di mana-mana sapi itu minumnya air. Tapi kalau nimang bayi sering tepuk ame-ame belalang. Siang makan nasi, kalau malam minum bohong. Bayi di seluruh dunia itu kalau siang minum susu, malam yang minum susu. Yang siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Bapaknya siapa? Bayi kok dikasih nasi, mati bayinya. Ini ada kucing aja semuanya perhatiannya ke kucing, semua moto-moto kucing. Jadi ini biar nggak ganggu fokus saya. Ya, kucing aja mau masuk masjid, kalau kita nggak pernah masuk masjid kalah sama kucing. Karena dulu Rasulullah itu kalau bikin kajian suka ada kucing juga. Siapa yang bawa? Abu Hurairah. Disebut Abu Hurairah, Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Karena selalu dia bawa kucing ditaruh surbannya di atasnya. Jadi kalau ngaji itu surban ini ada kucingnya. Maka ada imam masjid, dulu kucing itu montir, kucing itu sampai nempel sini sambil imami, kucingnya tetap nempel di sana. Gitu. Maka kalau bapak-bapak nggak pernah masuk masjid itu kalah dengan kucing. Maka besok kalau imam bayi jangan menipu. Siang minum susu, kalau malam susu juga, baru itu bayi. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, bukan bapaknya terus. Bayi kok berkumis. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Satu, silaturahmi ini menjadi jalan surgawi karena Nabi bersabda, layak jannah mangkotiun, yakni kotiun. Jangan kamu mimpi berharap masuk surga kalau kamu memutuskan hubungan silaturahmi. Maka pertama kali yang saya tegaskan, kenapa saya suruh pijit-pijit, bukan masalah pijitannya, tetapi hubungan interaksi. Karena Islam ini dibangun oleh dua, hablum minallah dan hablum. Mau sholat sampai jidatnya hitam, bacaannya baru bismillahirrahmanirrahim. Dia lulusan UIN, IAIN, SAG, sarjana alam boy. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Mau rumahnya itu Mekah, jadi dekat dengan sujud 3 jam, Masya Allah. 12 tidur, Masya Allah. Tapi kalau dia tidak baik dengan tetangga, dia nggak baik dengan tamunya, nggak baik dengan sesama, kata Nabi, dia laisa minal Islam, itu bukan ajaran Islam, hilang imannya. Iman itu hilang bukan karena nggak sholat, nggak puasa. Mau sholat sampai jidatnya hitam, tapi kalau nggak mau hubungan baik dengan Anda, tidak akan masuk surga. Begitu ya. Maka saya bangun, walaupun pijit-pijitan, walaupun itu karena jangan sampai hanya karena beda partai, beda suku, beda agama, sampai kita mohon maaf. Maka nanti 10 hal ini yang nanti menjadi jalan surga. Inilah silaturahmi. Kalau Iza nanti siapkan surat An-Nisa ayat 36. Dah, ayat ini yang saya bawa misi ini sampai nanti malam di pulang ke tahun kota Tasik. Itu satu ayat ini aja supaya berkesan. Nanti saya ulang lagi kalau ini nggak paham, di nanti malam di balai kota. Halo. Fokus nggak ini? Kompak nggak ini? Saya akan lanjut kalau semuanya kompak. Kita uji kekompakan dulu, apakah perumahan BRT ini kompak apa? Kalau ini aja nggak kompak, apalagi nanti pemiluannya perbedaan antara Anies, Ganjar sama Prabowo aja jadi putus silaturahmi. Kamu kalau partainya menang nggak dapat apa-apa, cuma dapat kaos sablonan luntur. Betul nggak?
nafkahi cuma 5 tahun sekali, dibikin enjoy, beda-beda nggak apa-apa. Kalau perlu bapaknya Anies, anaknya Prabowo, tetangganya Ganjar, nggak apa-apa. Ngapain malah asik dapat kaos banyak. Halo, kompak nggak ini? Kita uji kekompakan dulu baru saya akan mulai. Kalau saya bilang 1, semuanya tepuk 1, bukan tepuk tangan ya. Ini di masjid tepuk saja 1. Kalau saya bilang 2 tepuk. Kalau saya bilang 3 tepuk. Kalau saya bilang 4 nggak usah tepuk. Nanti yang nggak kompak berdiri pulang. Semuanya 1. Nah, nggak kompak kan? Sini bukan soal aja pok. Itu pensiunan itu lambat itu bikin. Ulang semuanya 1, 2, 3, 2, 1, 2, 4. Ada 18 orang itu berdiri pulang mana? Ini ada 16 orang itu zamannya. 4 itu nggak usah tepuk. Perumahan nggak maju ini Pak. Kalau ada 12 orang ini ada 18 orang. Itu jadi pejabat potensial untuk korupsi. Nggak ada kegiatan main anggaran aja. Ulang 1, 3, 2, 4. Masih aja ini. Karena pengajian makan terus makanya silaturahmi ini satu, Rasulullah bersabda akan menjadi jalan surga. Yang kedua akan memanjangkan usia. Padahal usia itu ditakdirkan. Besok request tolong kalau kamu bikin kajian nanti ada satu kipas kecil aja menuju saya. Karena ini semuanya asli kurang saya nggak ada yang nyara saya. Ada kipas itu untuk jamaah semua. Yang ceramah nggak ada apa-apa. Saya sudah agak mandi keringat nggak apa-apa Bu, tenang aja. Karena apa Bu, saya sambung nyambung. Habis ini saya ke rumah sakit umum kepada Dr. Ali, suaminya Dina itu. Kongkorma itu, dokter Kongkorma itu. Habis itu saya sambung lagi, nanti ada gathering pengusaha-pengusaha di Sandika. Habis itu langsung malam saya besok pulang, sorenya saya harus ke Kalimantan Selatan untuk di Polda Selatan. Gak usah dihitung, itu rezeki saya, mah itu rezeki saya. Mah itu rezeki saya. Usia itu ditentukan, betul nggak? Rezeki itu ditakdirkan, betul nggak? Tapi ternyata takdir itu ada 2. Perhatikan baik-baik. Ada berapa takdir? Ada takdir yang ghairu mughayyar. Ada takdir yang mughayyar. Takdir yang selama hayat kita tidak bisa mengubah. Tapi ada takdir yang masih bisa berubah. Maka diperlukan usaha, diperlukan doa. Usia itu ditentukan, tapi ternyata bisa dipanjangkan. Kalau sering silaturahmi, kalau sering berdoa, kalau mau sedekah, kalau mau ikhtiar kesehatan. Ternyata usia itu ditunda, dipanjangkan usianya, baik secara majazi maupun hakiki. Karena kata Nabi, orang yang silaturahmi ini dipanjangkan usia, maka hati-hati kalau ada orang perumahan ini nggak pernah silaturahmi. Kerja bakti nggak datang, WA grup ada masalah untuk kamar mandi, ada masalah diem di kuburan. Suruh biji-bijikan langsung pergi. Orang seperti itu terlihat. Kenapa? Karena orang yang nggak pernah silaturahmi nanti ada hormon oksitosin yang mengendap. Dengan silaturahmi ini hormon oksitosin akan keluar. Hormon oksitosin kalau menumpuk maka terjadi depresi. Depresi ini tekanan kalau berkumpul jadi strain itu ketegangan, strain berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke berkumpul jadi stroke. Kalau udah stop bilahi taufik. Seperti mati gitu aja. Jadi kalau di UGM saya terangkan itu perlu 4 SKS, perlu 18 kali pertemuan. Baru jadi sarjana psikologi UGM. Maka
orang yang nggak pernah silaturahmi nanti mudah ada gesekan. Gesekan ini Pak Bu, maka mudah marah. Makanya orang marah. Orang marah pasti silaturahminya gagal karena orang marah pasti teriak. Halo. Orang marah itu dekat kok teriak karena yang dijauhkan hatinya. Dan pasti teriak, bahasanya kasar, mendekat karena hilang akal sehatnya, dan pasti dia dalam bahasa yang tidak enak karena dia emosional dari setan. Marah itu datangnya dari setan, dan pasti mohon maaf orang marah itu hilang akal sehat. Lihat orang marah, goblok lu bego buset, lu deket kok teriak, mau pelan. Goblok. Buset. Kalau Jawa Timur dari mana? Dari mana? Dari Jawa Barat. Kalau yang dari Jawa Timur ada dari Timur. Wow, dari Jawa Timur, enak sekali kalau orang cok gitu. Gak ada orang hancur. Kenapa? Karena dia sedang memakai silaturahmi gagal. Maka ternyata surga ditentukan oleh bagaimana kedekatan satu dengan yang lain. Silaturahmi, hubungan batin. Rezeki usia itu ditentukan tapi masih bisa diubah karena ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada takdir yang bisa berubah. Contoh yang nggak bisa diubah, ibu lahir di mana itu nggak bisa milih, betul? Kalau boleh milih pasti nggak pengen jadi. Kalau saya nggak pengen jadi orang Sunda, saya pengen jadi orang Jawa karena presiden selamanya orang Jawa selama ini. Karena orang Sunda adalah suku yang kurang berkembang di Indonesia ini. Karena di Jawa itu opo, bahasa Indonesia apa, bahasa Betawi apa, sampai di Sumatera masih apo, sampai di Cina masih opo. Begitu ke Sunda langsung naon. Apa itu? Apa ape apo naon? Nggak kompak sama sekali. Nah itu lampu itu, ini aku kucing tadi dulu, yang kita mini dulu, yang mas, udah. Ibu jadi perempuan gak akan milih, kalau pilih jadi perempuan atau laki-laki, enak jadi perempuan, maka bersyukur, karena laki-laki mau jadi dokter, kepala rumah sakit, dokter spesialis anak, punya klinik, satu punya segala macam, Pandawa punya apapun, uangnya untuk istri, betul nggak? Suami itu hartanya untuk istri, harta istri untuk hartamu, hartaku. Dosa-dosa istri ditanggung suami, dosa suami ditanggung suami. Enak betul jadi wanita. Maka syukuri alhamdulillah. Hartamu hartaku, dosamu. Maka hormatilah laki-laki. Karena surganya ibu itu ada pada ridhonya suami. Ibu pengen surga? Ulama mengatakan ibu nyium tangan suami. Silaturahmi dari sini. Nyium tangan suami, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Apalagi kalau tangannya suami hitam. Jadi hajar aswadnya itu dua sekali. Bahkan gandengan tangan seperti diri. Wanita, istri gandengan tangan seperti ini, dosa-dosa yang gugur dari celah jarinya. Suami tangan kanan, istri tangan kiri. Paham ya Bu? Ini tangannya. Yang muda, tua-tua, pensiunan lalu ini kok ya kebetulan kok tidak ada yang benih-benih di sini. Suami ibu ini tangan kirinya dia, tangan kirinya dia. Nah, tangan kanannya dia. Nah, tangan ini seperti ini. Ya, sambil pamer jam. Ya, ini jamnya masalah Garmin bisa untuk deteksi stepnya berapa. Ya, udah mati kok dipakai lagi. Halo, gandengan tangan seperti ini
ini dosa dari gugur dari celah jarinya, maka mulai besok gugurkan dosa gampang. Pinjem tangan suami, terus keliling kompleks sebelah dia. Ya, itu mamamu sama mertuamu itu, ya. Mertuanya aja ini. Dokter Ali sama Wina, kamu gini gugur. Nah, mulai besok pinjem tangan suami keliling kompleks. Ngapain gugurkan dosa? Bapak jauh, dosanya banyak. Karena saya sering lihat itu dokter Ali kalau sama Teh Wina di mall. Istrinya digandeng kenceng. Saya pikir karena mesra dok kok mesra banget. Ternyata kalau nggak digandeng itu istrinya ngambilin apa-apa. Makanya suami itu paling parah kalau punya istri pinter cari duit. Karena kalau istri paling cerdas pasti punya masalah di rumah. Karena duit disimpan di mana aja ketahuan. Karena pinter cari duit. Silakan di buku aja ketahuan. Oh ini buku katanya apa ya jadwal ini uang sial. Oh sial cuma sialan ketahuan juga. Maka Pak saya ajari Pak supaya nyimpen uang itu aman. Taruh di sela-sela Al-Quran. Insya Allah aman. Karena istri jarang baca Quran. Jadi tolong dan nanti uang-uang yang itu masukkan uang itu masukkan di Quran. Insya Allah aman. Kalau di buku-buku biasa itu apalagi buku tabungan itu tidak. Maka itu tidak bisa pilih. Bapak kalau pilih jadi pilih laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Bersyukurlah jadi laki-laki. Karena jadi kita, enak perempuan itu enak laki-laki. Bapak belum pernah jadi perempuan. Perempuan tiap bulan harus ada menstruasi, kalau ada PMS juga belum lagi hamil itu susah. Tolong perhatikan, maka hargai istri. Hamil itu ke jalan ini kayak bawa drum band, tidur miring capek, tengkurap kayak timbangan, telentang kayak kuburan, capek. Makin lama makin besar, gimana padahal jalan keluarnya kecil, dia mikir. Tapi Bapak juga bersyukur karena jadi laki-laki ini. Tapi jalannya jauh, jadi apa kerjanya jauh? Kerja jauh, tapi naik mobil 5 kilo naik mobil. Sementara di rumah kalau punya anak kecil saja, ibu walaupun di rumah jalannya lebih dari 5 kilo. Sumur, kasur, dapur, masak, mana sumur, kasur, itu dihitung luar biasa. Betul betul. Tapi ibu juga bersyukur. Hamil seperti apapun juga enak. Karena ibu belum pernah jadi laki-laki. Laki-laki disunat. Ibu tertawa karena belum pernah dinikah. Disunat itu sakit. Lebih sudah melahirkan. Nyatanya berkali-kali. Itu anaknya 3, misalnya. Ada yang cerita 3 kali. Mohon maaf, ayo itu jadi. Jangan ditanya. 1 aja kapok ini. Itulah takdir yang nggak bisa orang tua kita siapa itu nggak bisa milih. Kalau boleh pilih, pasti Eza pilih jadi anaknya Pak Jokowi. Jadi kalau kita 2 tahun terus jadi Pak. Kalau boleh pilih Pak Mo yang dari ini, mohon maaf Pak Mo mana tadi Pak Mo dari Khalifah ini, kalau boleh pilih jadi anaknya Pak Jokowi juga, jadi anggota partai 2 hari langsung jadi ketua umum. Kalau boleh pilih, Eza pilih jadi anaknya Pak SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun nggak betul Eza itu anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan mau sama kamu. Soalnya anaknya Dokter Ali yang mau. Jadi Pak Bu, mohon maaf Bu, saya sebut Dokter Ali dari ini karena ini zaman saya sebenarnya Teh Rama juga kemarin Dokter Rama. Karena dokter-dokter ini semuanya umroh hajinya sama saya semuanya. Jadi mohon maaf itu yang kira-kira kalau marah tenang aja nanti urusan saya. Ya, Bapak Ibu halo. Jadi ini penting untuk saya sampaikan. Itu tidak takdir yang goyang-goyang. Kita lahir di mana, orang tua kita siapa, kenapa jadi orang Sunda, kenapa orang Jawa, orang Bali, orang Batak, orang lain, nggak bisa pilih. Tapi ada takdir yang kita bisa ubah. Contohnya adalah usia. Contohnya adalah rezeki.
Rezeki itu ditakdirkan tapi masih bisa diusahakan. Dengan apa? Dengan usaha. Dengan apa? Dengan doa. Dengan apa? Dengan sedekah. Orang yang sedekah akan diberkahkan rezeki. Dengan apa? Dengan silaturahmi nanti akan diberkahi. Rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Silaturahmi akan memberkahkan kehidupan. Gaji berapa miliar gak ada artinya kalau kita bilang berkahnya. Bapak Ibu, gaji boleh sebulan 40 juta, cukuplah 40 juta. Cukup. Tapi kalau anak kena narkoba, terlibat tawuran, terlibat rumah-rumahan, kena narkoba, sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, hidupnya betah, ngorok, nyentutan, ngilerang, nyantukan, gula-gula, kulalip, dua on, nggak tahu mana dagu, mana sih. Ada sapi makannya, minumnya, ya ibu sendiri itu suaminya galak, udah hilang berkahnya. Pilih mana gaji 40 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 70 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih yang 70, meskipun cuma 70, tapi daripada 40, tapi tidak tenang. Ada yang salah dari saya? Itulah berkah. Apa itu berkah? Catat baik-baik. Berkah itu ada 4. 1. Berkah ini akan diberikan kepada orang yang senantiasa punya sifat ilahiyah, yaitu orang yang selalu berhubungan dengan Allah. Karena berkah datangnya dari Allah, maka jangan cari berkah di pohon yang besar, dan berkah di kerbau di Solo, jangan dari kereta, berkah dari laut Pangandaran Ratu Selatan. Berkah sifatnya ilahiyah. Maka orang yang sering ke masjid, orang yang sholat, hidupnya diberkahi. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Sepohon kayu daunnya lebat serta walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Akan melegakan saya, walaupun gak hafal, tolong mangap-mangap gitu sedikit-sedikit. Jadi lip-sync aja gitu. Diajak nyanyi, ibu itu semuanya ulangi. Sepohon kayu daunnya rindut, serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu suaranya lebih bagus, itu Kim. Ibu itu suaranya lebih bagus daripada Limbat. Ya, benar ya. Ya, lain nyanyi mendiam. Gajimu berapa miliar kalau kamu nggak sholat? 1000 tahun kamu hidup, tapi kalau kamu nggak pernah ke masjid, maka orang itu nggak ada artinya sama sekali. Maka berkah 1 sifatnya ilahiyah. 2, berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa wujudnya? Anak muda dinasihati itu berkah, dan orang yang silaturahmi nanti diberkahkan. Tetangga yang menyenangkan, Bu, duduk seperti ini di Ukraina nggak nyaman, duduk seperti ini di Gaza nggak nyaman, nggak diberkahi tempat itu.
Kenapa? Karena ternyata ada konflik, duduk di daerah konflik nggak nyaman. Maka alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini penuh berkah. Insya Allah nggak ada bom masuk sini kan Bu. Semuanya tenang aja. Apalagi dapat sandaran tenang untuk tapi masuk ini. Dapat pojokan langsung bisnis kayak masalah. Saya masih di BRP Tasir yang di belakang dapat Sidrotul Muntaha. Dapat sandal sampai almarinya nomor mobil ngandar almari masa. Halo. Anak muda dinasihati itu berkah. Tadi sudah diingatkan betapa Nabi Ibrahim. Tadi saya baru datang diterangkan anaknya Nabi Ibrahim itu anak yang diberkahi. Sudah mau disembelih tapi dia taatnya luar biasa. Sekarang dibaca Isa As-Sofat ayat 102. Browsing dulu siapa yang ini browsing. As-Sofat 102 terjemahannya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. Satu, Bu, ceritanya tahu ya Nabi Ibrahim ini? Halo? Nabi Ibrahim itu contoh keluarga teladan terbaik di seluruh dunia. Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak, sampai istrinya menyuruh untuk kawin lagi. Maka tolong kalau mau kawin lagi, idealnya yang nyuruh istrinya. Karena banyak laki-laki kalau kawin lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih viral, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Nikahnya pun secara siri. Sekarang jujur, kalau nikah lagi kok cari yang lebih muda, lebih cantik, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab? Itu menuduh. Itu suudon. Tapi memang laki-laki semua egois, betul Bu? Bukan cari menang diri, betul Bu? Bukan merasa super, betul Bu? Makanya saya gak suka sama laki-laki. Makanya gitu. Dokter Ali sama Tewi menawari saya sesama laki-laki, ngapain? Saya punya teman itu tolong benar, enak aja sama laki-laki. Halo. Jadi lama nggak punya anak, nikah lagi pun tidak punya anak sampai umur 84 tahun baru punya anak. Meskipun setelah punya anak, Sarah istri pertamanya umur 99 tahun hamil. Ibu pernah melihat ada orang umurnya 84 tahun hamil? Ada nenek-nenek kemana nih menggugurkan kandungan? Ini kekuatan doa. Maka jangan tinggalkan doa. Doa itu diberkahi. Doa itu memungkinkan apa yang tidak mungkin. Umur 84 tahun bisa hamil. Jadi setelah hamil punya anak, punya Robbi habli minas sholihin, semuanya tirukan. Robbi habli minas sholihin. Doa itu dikabulkan kayak seharusnya, didoakan kabul umur 84 tahun. Enggak putus asa, terus berdoa. Maka Bapak Ibu kalau punya keinginan doa terus. Enggak dikabulkan dunia, jadi tabungan di akhirat. Doa, akhirnya hamil. Setelah hamil turun tinggal pergi. Ninggalnya bukan sehari 2 hari. Ninggalnya berapa tahun? 13 tahun. Wanita sendirian, hamil, nggak dikasih deposito, nggak ada handphone, nggak ada sinyal yang bisa main handphone terus ya. Masih update status sejak tadi. Foto saya langsung di-share kemana-mana. Yang lain fokus ini malah update status ya. Jadi Bu, jadi sapi minumnya jadi jidatnya mana Bu? Jidatnya? Jidatnya di sini. Ya Allah. Jidatnya di sini.
Bu. Paling depan edan. Ditanya jidat di sini. Tadi jagonya di sini, sekarang jidatnya di sini. Nggak apa-apa Ibu. Ibu, insya Allah ahli surga. Dengan Bu siapa Bu? Ya. Uwais, masalah Uwais. Baik. Lanjut. Lanjut tapi jangan main handphone terus di pada posisi. Jadi, halo. 13 tahun pulang turun ayatnya. Dibaca ulang enggak? Maka ketika anak itu sampai sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Apa jawabannya? Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nanti menghayati ayat ini kalau umrah bersama saya, karena nanti pasti saya ajak berhenti, saya terangkan 15 menit di mana Ismail mau disembelih di Mina, di bawah istana raja. Di situ ada tubuh sampai hari ini diabadikan, ada tubuh kecil, ada lubangnya, makanya umrahnya sama saya lewat beliau daftar Indonesia ya. Nanti saya terangkan di situ. Aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu. Ini satu, pembelajarannya ada 20, tapi saya terangkan satu aja. Betapa seorang ibu bisa didik anak taat kepada orang tuanya. 2, bagaimana seorang suami, bapak mau komunikasi dengan anak. Sekarang bapak cuek, kadang-kadang anaknya tawuran, bapaknya nggak ngerti, tahu nggak? Yang tawuran-tawuran itu kira-kira izin sama bapaknya nggak? Berarti ada yang salah. Mungkin pendidikan di rumahnya ya. Maka nanti malam saya akan bicara tentang bagaimana keluarga surgawi di ulang tahun kita ini. Jangan sampai rumah kita hanya sekedar host, bukan rumah. Jangan-jangan rumah kita hanya terminal, rumah kita hanya tempat nanti malam di balai kota. Nanti bicara tentang balai kota ini ke 20 tahun ini, 2 tahun ini bilang saya bikin video saya ulang-ulang apa bilang sama orang itu punya langkah-langkah gimana langkah 22 itu mohon maaf nanti bagaimana fungsi rumah, mudah-mudahan nanti cukup waktu itu. Bu, apa jawabannya? Diulang. Aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu Ismail. Apa jawabannya? Diulang. Maka kau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ya, maka laksanakan if'al ma'tutma. Bayangkan Bu, untung yang jadi Ismail itu bukan Iza, bukan orang BRB. Bayangkan kalau yang jadi anak itu orang perumahan BRB. Aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu nak. Apa jawabannya? Oh ya sama Pak, saya jawab. Oh saya mimpinya juga sama. Saya mimpinya beli Bapak. Bapak Bang Toyib nggak pernah pulang. Mama hampir ditinggalkan. Bapak 13 tahun tugas karena nggak pulang-pulang. Datang mau beli Bapak. Luar biasa. Anak berapa? Sekarang saya tanya, anak kita itu lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tua? Sadarkan. Anak kamu lahir di dunia ini dilahirkan dengan bersimbah darah 9 tahun 10 hari di kandung itu berat. Nah iya, berarti masih perhatian. Berapa jadi? 9 bulan? Begitu Anda dikandung. Kamu lahir di sini ini dilahirkan bukan di download. Bukan dari gosen, bukan karena browsing. Tahu nggak? Hadir bukan karena gosen, terus bapak gosen datang ini ada anak enggak. Maka kalau anak mendahulukan panggilan handphone, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada karena kamu mendahulukan karena kamu dilahirkan dari handphone tuh hamil terus keluarga. Maka wajahmu kayak kipek. Anak apa?
Sesakit-sakitnya orang tua kalau nggak ada anak durhaka kepada orang tua, betul nggak? Maka ini luar biasa. Istri yang menyenangkan suami itu berkah. Karena sekarang banyak istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Jujur, ibu kalau mau ke resepsi dandannya lebih lama daripada mau menemui suami sendiri, betul nggak? Resepsi dandan kerudung sampai 12 meter. Naikkan turunkan. Kerudung yang bagus nggak seperti ini, Bu. Harusnya ciputnya dalamnya itu miring separuh, jadi kena mata satu kali. Jadi gini, jadi kurang modis ini kurang keren. Tes kalau miringkan separuh, jadi di dalamnya ditarik dari separuh. Bahkan bulu matanya itu, duluannya dijepit itu harus gede getar pembahana, itu harusnya 5 cm ditempelkan. Jadi kalau jalan itu kayak kepiting. Kira-kira pokoknya di pinggir jalan kerja dulu angkot dan pinggir mana. Begitu kalau keluar rumah, tapi di rumah kadang-kadang suami datang pada dokter istrinya, ya Allah, di rumah itu daster seminggu digantung dipakai lagi, gantung dipakai lagi. Kadang-kadang daster satu pendirinya 8. Belahnya diketek sampai ujung. Tunggu. Sebaik-baik istri yang paling baik untuk suami dan sebaik-baik suami, dengerin Pak, dengerin kan, sebaik-baik suami yang paling baik untuk istri. Karena banyak suami-suami sekarang ini lebih pintar menyenangkan istri orang gitu. Ada nggak suami yang seperti itu, Bu? Berarti ya suami sendiri itu. Banyak. Bapak kalau nyakiti hati istri berarti nyakiti hati keluarganya. Bapak kalau nyakiti istri biayanya mahal. Wanita itu kalau nangis air mata yang keluar merusak eyeliner, IC group berdua begitu. Betul nggak? Kalau bapak-bapak yang nangis, ya Allah nggak ada biayanya Pak. Sabun muka aja nggak pakai. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk nyuci. Makanya warna kulitnya sama semuanya itu. Untuk kaki, tangan, sama muka, wajahnya sama aja kalau kulitnya itu. Mana ada skincare, mana ada. Wanita itu pagi aja ada krim pagi, krim siang ada krim. Bibir aja pakai lip. Bapak kamu nggak perlu lipstick aja ada 16 warna. Pipi aja nggak cukup dengan dibedahi masih pakai blush. Dikasih merah kebiruan jadi habis ditonjok. Mata aja dikasih IC, jadi dia kelihatan pakai buto, begitu Pak. Maka Pak, sebaik-baik suami yang paling baik itu berkah sifatnya adalah ya. 2, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. 3, berkah tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Mo dari kali dapatnya 2 kintal, terus Ida dapatnya 1 ton, saya dapat 10 ton, nggak bisa. Pak Irman dapat 2 ton aja Pak, itu nggak bisa. Karena itu bukan berkah, tidak ada aturan. Tapi inti dari berkah adalah ziyadatul khair. Yang keempat, berkah ini sifatnya batin, maka intinya adalah kalau kita bertambah kebaikan, maka silaturahmi ini akan mendapat kebaikan dunia sampai akhirat. Kalau 10 hari ini kita lakukan, dibaca surat An-Nisa ayat 36. Semuanya browsing, masih punya paket data. Lain kali kalau ngaji sama saya pakai datanya, beli 5 giga, jangan wifi-nya numpang tuh di rumah sakit. Dan sembahlah Allah. Sesekali mertua suruh baca, ngapain dalam yang itu 10 itu biar mertua suruh baca. Ya kamu itu enak punya anak langsung serahkan mertua, enak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan suatu apapun. 1, tolong kalau Anda berkah, sembahlah Allah. Walaupun 1000 tahun kalau nggak nyembah Allah nggak ada artinya, betul nggak?
nggak ada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Maka satu berkah kalau makmurkan masjid. Maka mulai besok Pak Ketua DKM, tolong ini insya Allah ini kalau bisa sholat Jumat dengan sholat subuhnya sama seperti ini. Sanggup ya? Tidak mungkin kita ini menjadi kuat dilihat dari jamaah subuh. Kata Buya Hamka, orang Islam itu lihatlah yang jamaah subuh. Itulah orang Islam yang sesungguhnya. Di Jogja sudah ada bikers, kelompok apa subuh, kesubuhan bikers, ada banyak. Maka kalau subuh itu subuh itu kalau dimakmurkan, masjid dimakmurkan, masjid rahmatullah, berdoa rahmat dari Allah akan turun kalau ini dimakmurkan. 1, 2, lanjut. Berbuat baiklah kepada kedua orang Berbuat tua. baik orang tua, insya Allah tidak ada yang sini durhaka kepada orang tua yang hadir itu. Masalahnya adalah birru atau birrukum abnaakum. Kalau kamu udah baik kepada orang tua, tugas kamu yang kedua adalah mendidik anak-anak yang baik kepada diri. Ini masalah parenting nanti undang lagi. Nah ya, ini jangan seperti ini. Ini cuma ngasih, aslinya yang undang cuma wali kota. Ini cuma sisa aja. Tambah lagi suaminya Wina ini. Udah siangnya di RSU. Iya cari nggak niketin, nggak gotetin, nggak semuanya. Niket hotel dulu lain main ke rumah sakit ya sudah nggak apa-apa. Makanya saya suruh baca itu sudah. Sarapan dulu jahitan aja nggak main aja mati sini ya tapi ini udah ini mana ini cuma bu ini cuma numpangan BKM itu nggak udah saya. Alhamdulillah apa? Udah nggak tahu mana ada di mana tidak, kita nggak masukin. Baik orang tua. Maka kalian berkah, jaga hubungan baik dengan Allah, didik anak-anak. Nanti akan bicara khusus tahun depan atau kapanpun. Kalau saya diundang wali kota lagi, sisanya di sini nanti. Nanti bicara mengenai parenting. Setuju nggak? Jangan sampai mau tarik sebatang tahun gaji berapa miliar kalau anaknya berantakan. Hari ini banyak orang fitnah karena anak, betul nggak? Sampai akalnya disita semuanya, kena denda 32 miliar plus hukuman 12 tahun. Karena apa? Anaknya menghajar anaknya orang lain sampai tidak. Sambung lagi anak bunuh pacarnya. Fitnah sampai hari ini berapa banyak? Maka nanti kapan-kapan kita bicara parenting itu di bawah. Lanjut. Karib kerabat. Karib kerabat. Kenapa karib kerabat? Supaya kita tahu agama dan budaya. Kenapa budaya tidak penting Pak Bu? Karena agama harus sesuai budaya. Budaya harus diatur agama biar tidak tersesat. Nanti kita lanjut di mari kita lanjut yang keempat. Anak-anak yatim. Anak yatim. Saya termasuk yang peduli pada anak yatim. Saya entah dari teaching, training, syuting, mau umroh, mau haji, dapat uang berapapun, semuanya saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ada yang salah dari saya? Istri saya itu yatim piatu, Bu. Saya juga yatim piatu. Saya ini sepasang yatim piatu. Kasihan ya? Makanya kalau bersedekah saya Pak. Bukan yatimnya itu, alhamdulillah Bu, di rumah saya ada 270 anak. Belum nak kelaparan sampai hari ini. Entah dari mana, entah dari teaching, training, syuting. Untuk saya diundang di Tasik, mudah-mudahan paham, suamimu paham ya. Spesialis anak punya apotek enggak paham. Ya, terus Orang-orang miskin. yang miskin, karena olahnya yatim, Pak Jokowi pun yatim piatu. Pak Prabowo pun yatim piatu, betul nggak? Puan Maharani juga yatim, Anies juga yatim biar nggak kampanye, Ganjar juga yatim. Siapa lagi? Anies, Ganjar, ini semuanya. Prabowo juga yatim piatu, dah. Tapi jangan sedekah kepada Pak Prabowo.
Jangan sedekah kepada Pak Jokowi, jangan sedekah kepada Erick Thohir, itu yatim piatu. Tapi bagi yang maka peduli pada orang miskin. Lanjut. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, ayat ini nggak bicara tetangganya Muslim atau non Muslim. Tetangganya PDIP apa Golkar atau Nasdem nggak peduli. Kalau kita kebakaran, yang nolong ketua partai apa tetangga, Bu? Kalau kita kebakaran, yang nolong itu anggota legislatif, anggota dewan apa tetangga? Kalau kita ada musibah, yang nolong presiden yang kita pilih apa tetangga? Perbaiki hubungan tetangga. Ini tahun politik, tolong ayat ini jawab. Lanjut. Teman sejawat. Teman sejawat. Karena Anda dapat rezeki semuanya karena teman sejawat, maka hubungan baik. Sesama polisi, sesama TNI, sesama dokter, semuanya bikin teamwork yang baik. Lanjut. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, orang dalam giliran Ibnu Sabil tidak diterjemah. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Jadi kalau orang Jogja di Tasik itu Ibnu Sabil. Diantar, dijemput, dikasih oleh. Paham nggak? Giliran Ibnu Sabil nggak diterjemahkan. Pak Kiai Muhammad yang ngajian ada nggak? Ibnu Sabil, Ustaz Dedi. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Saya ini Ibnu Sabil. Paham Pak? Yang ini malah bakso laksana. Durian apa minimal itu. Ya kubur jaina saya dulu. Ibnu Sabil yang 10 terakhir. Serta hamba sahaya yang kamu miliki. Hamba saya, anak buah. Pimpinan dengan yang bimbing. Pemerintah harus baik kepada rakyat, harus mendoakan pada pimpin. Sekarang doanya doa jelek. Ada pimpinan sakit itu, ya Allah sakit di rumah sakit sekarang bawa ke Singapura, saudara mimpi sentuh nggak sehat, semua doanya jelek. Ada yang doa baik, ya Allah jangan matikan dia. Bagus loh, saya ujung-ujungnya biar dia merasakan penderitaan dosa. Ini nggak sehat, ini nggak sehat. Atasan harus baik dengan bawahan, manajer dengan karyawan, setuju nggak? Penting atasan untuk bawahan. Bawahan nggak ada atasan, nggak jalan, betul nggak? Atasan nggak punya bawahan bisa jalan? Bapak mau hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Ini orang komplek ini, wah aku bapak itu dari bapak pakai atasan, nggak pakai bawahan. Jalan tuh komplek, lato-lato. Ibu-ibu mau hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Oh, wah, pasti penontonnya banyak. Lato-lato juga, jangan. Jadi Pak Bu, 10 hari inilah yang dalam berkah, inilah berkah silaturahmi. Sudah 1,5 jam lebih. Ini kalau di TV udah tangan 3 kan saya. Udah, itu aja. Nanti masih lanjut di rumah sakit, lanjut nanti malam. Ini nanti akan saya breakdown ulang bagaimana rumah yang mensurgakan, masyarakat yang mensurgakan, kota yang mensurgakan. Itu nanti malam di balai kota. Kalau di rumah sakit hanya khusus. Di rumah sakit untuk umum Pak. Dipakai mikrofon. Ya boleh, untuk umum juga boleh. Tapi khusus untuk rumah sakit sih. Umum tapi nggak muat segini. Ada muat di bawah mungkin. Ya ada, nanti saya masih ada acara rumah sakit, masih ada gathering pengusaha muslim di itu. Terus kalau gathering khusus karena itu undangan khusus ya, karena dia ada budgetnya. Ya jangan. Malam. Baik, cara saya itu ada. Ibu-ibu mungkin, oke. Sebelumnya ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Baik, bapak ada pertanyaan, tidak ada. Baik, yang menjawab ada pertanyaan ini tidak ada. Para pejabat memang ada pertanyaan, tidak ada. Istri pejabat ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya boleh tidak. Wallahu muwaffiq wa muwaffiq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon tenang dulu para ibu, mohon izin berkenan kami panggil dengan hormat Bapak Lajinana, Komite Wakil, mewakili direksi dan seluruh pimpinan Alibatur bersama dengan Ustaz tentunya untuk berfoto bersama sekaligus nanti akan diberikan pelanggan ini sedikit.